Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Elvila Anggraini sebagai moderator jalannya presentasi kali ini. Grup 5 akan membahas analisis SWOT pada usaha baju upcycling fashion. Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau bisnis yang berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal, yaitu terdapat strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, kesempatan atau peluang, dan threat, ancaman. Metode ini paling sering digunakan dalam metode evaluasi bisnis untuk mencari strategi yang akan dilakukan. Analisis SWOT hanya menggambarkan situasi yang terjadi, bukan sebagai suatu pemecahan masalah. Terdapat definisi matriks ISFAS, Internal Factor Analysis Summary, adalah suatu matriks yang menggambarkan susunan daftar faktor-faktor internal yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi atau perusahaan. Faktor internal terdiri dari kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Selanjutnya ada definisi matriks ISFAS. External Factor Analysis Summary adalah suatu matriks yang menggambarkan susunan dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi atau perusahaan. Faktor eksternal terdiri dari peluang atau opportunity dan ancaman atau threat. Kekuatan merupakan kondisi yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau bisnis itu sendiri, yang menjadi kekuatan usaha. Toko Upcycling Fashion ini adalah pengorganisasian pada toko ini sudah tersusun rapi. Lokasi usaha yang terletak di kawasan atau daerah yang padat penduduknya, yakni daerah pasar tradisional. Berdasarkan tabel proyek peluang usaha Upcycling Fashion, yakni pada bulan ke-12 menyerap sekitar 175% peluang dalam mendapatkan keuntungan. Apakah sehingga keberlangsungan toko ini dapat terjamin? Kemudian yang selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Weakness adalah kondisi kelemahan yang terdapat dalam suatu organisasi, proyek, atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh suatu organisasi, proyek, atau suatu bisnis itu sendiri. Kelemahan pada toko kami ialah yang pertama, kurangnya modal untuk melengkapi fasilitas yang belum ada di toko, seperti kamar pas dan patung model. Kemudian kelemahan yang selanjutnya adalah sudah banyaknya pesaing yang sudah membuka usaha dalam bidang ini, sehingga menuntut inovatif dan kreatif bagi pengusaha baru yang ingin membuka usaha di bidang yang sama. Yang selanjutnya adalah opportunity atau kesempatan. Opportunity merupakan kondisi peluang yang berkembang di masa datang. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau bisnis itu sendiri. Misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar. Yang menjadi peluang bagi toko baju ini ada dua hal. Yang pertama, karena pesaing yang masih sedikit. Pada pasar tersebut baru ada satu toko yang menjual sepatu sekaligus baju. Sedangkan kios di sana kecil, sehingga jenis sepatu dan baju yang dijual hanya sedikit macamnya. Yang kedua, dengan daya inovatif dan kreatif, usaha ini memiliki kesempatan yang cukup besar untuk menguasai pasar. Yang selanjutnya ancaman. Ancaman merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek, atau bisnis itu sendiri. Yang menjadi ancaman bagi toko baju ini adalah yang pertama, golongan ekonomi yang menjadi pelanggan toko ini adalah menengah ke bawah. Yang kedua, cara pembayaran pelanggan yang menggunakan sistem kredit dan beresiko kredit macet. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Selanjutnya
saya akan membahas mengenai pembobotan dan rating dari faktor internal dan eksternal. Yang pertama dari faktor internal, yaitu ada dari strength, kekuatan. Diperoleh dari 4 responden dan ada 4 poin di faktor kekuatan ini. Responden memilih untuk poin pertama dari kekuatan itu, pengorganisasian pada toko ini sudah tersusun dengan rapi dengan nilai bobot 0,22. Selanjutnya yang kedua, lokasi usaha yang terletak di kawasan atau daerah yang padat penduduk, yakni daerah pasar tradisional, memperoleh nilai bobot 0,26. Dan yang ketiga 0,22. Dan yang keempat, pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia sehingga keberlangsungan toko ini dapat terjamin, memperoleh 0,30, sehingga hasil total keseluruhan menjadi 1. Sedangkan rating yang dipilih oleh 4 responden dari keempat poin, apakah usaha ini memiliki keunggulan daripada pesaing? Nah, responden memilih untuk rating yang pertama dari usaha ini daripada usaha lain, memiliki rating 2,75 untuk poin pertama, untuk poin yang kedua 3, untuk poin ketiga 2,5, dan untuk poin yang keempat 3,25, sehingga dapat diakumulasikan dengan nilai terbobot. Untuk poin pertama, nilai terbobot adalah 0,60, selanjutnya yang kedua 0,78, yang ketiga 0,54, dan yang terakhir 0,99, sehingga jumlah keseluruhan dari faktor internal kekuatan atau strength yaitu 2,91. Oke, untuk faktor internal kedua yaitu weakness atau kelemahan, dari keempat responden dan 2 poin di faktor weakness dan kelemahan ini terdapat nilai bobot. Untuk poin pertama itu 0,45 dan untuk poin yang kedua itu 0,55, sehingga total menjadi 1 karena dari semua nilai bobot itu totalnya harus bernilaikan 1. Nah, sehingga untuk rating pemilihan responden usaha ini, usaha up clothing fashion dengan usaha lain yang responden bandingkan, untuk poin pertama untuk weakness yaitu 1,25 untuk rating, dan yang poin kedua 1,75, sehingga terdapat nilai bobot untuk poin pertama 0,57 dan poin kedua 0,95, sehingga nilai terbobot dari faktor internal kedua yaitu weakness atau kelemahan bertotalkan 1,52. Selanjutnya pembobotan faktor eksternal yaitu ada opportunity atau kesempatan atau peluang yang responden pilih, yaitu terdapat 4 responden dari kedua poin. Untuk bobot pertama pada poin pertama yaitu terdapat nilai 0,56 dan poin kedua 0,44, sehingga total menjadi 1. Sedangkan rating yang dipilih responden terhadap usaha kami dengan usaha pesaing atau kompetitor lain memiliki rating untuk poin pertama 2,25 dan untuk poin yang kedua 2,75, sehingga nilai terbobot dari faktor eksternal opportunity atau kesempatan atau peluang yaitu untuk poin yang pertama 1,25 dan poin yang kedua 1,22. Total jumlah nilai terbobot yaitu 2,47. Selanjutnya ada poin eksternal yaitu ada threat atau ancaman. Dari 4 responden dalam 2 poin ancaman threats ini, untuk poin pertama nilai bobotnya yaitu 0,54, sedangkan untuk poin kedua yaitu 0,46. Total dari nilai bobot yaitu jumlahnya 1. Memang harus jumlahnya 1 untuk bobot, karena nilai bobot
dibagi sama 100%. Oke, itu sama dengan 1 nilainya. Oke, untuk rating, perbandingan lagi usaha kami dengan usaha pesaing. Responden memilih untuk usaha kami untuk pada poin pertama berating 3,25 dan poin kedua 2,25, sehingga nilai terbobot, yaitu nilai terbobot bobot dikali rating, sama dengan nilai terbobot untuk poin pertama 1,75, sedangkan poin kedua 1,04, sehingga total keseluruhan nilai terbobot adalah 2,79. Terima kasih.